Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Lucy NIM 2019-33072 kelas 6B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mulia Kudus. Nah, di video yang kemarin kita sudah membahas mengenai dimensi, manfaat, dan masalah perspektif global. Nah, di video saya kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi perspektif global dari fisik, geografi, dan sejarah. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Musyafrodin Kuryanto, Sarjana Sains dan Magister Olahraga selaku dosen pengampu mata kuliah perspektif global. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa sih pengertian perspektif global? Nah, perspektif global itu adalah suatu pandang yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas dalam cara berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Nah, lalu apa sih itu geografi? Nah, geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Nah, ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri dari atas bumi yang berupa daratan dan permukaan serta kolom udara di atasnya. Nah, ruang bumi ini secara bertahap ukuran, jarak, mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Oleh karena itu, perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Nah, perspektif global atau perspektif keruangan ini adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, masalah, keruangan permukaan bumi, baik masa lalu, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Nah, pendekatan yang dapat diterapkan dalam perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Dalam ruang lingkup kajian perspektif keruangan ini berkembang melalui perspektif lokal, perspektif regional, serta perspektif global. Perhatikan, amati, dan hayati serta perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu. Bagaimana keadaan permukaan jalan, pertanian, perairan, perdagangan, dan keadaan penduduk setempat. Melalui pengamatan perspektif lokal ini, kita dapat menyaksikan perkampungan yang satu dengan perkampungan yang lainnya bersambung membentuk perkampungan yang lebih luas dibandingkan perkampungan-perkampungan sebelumnya. Nah, di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk yang saling ketergantungan barang-barang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam keadaan demikian, perspektif geografi tidak hanya berbatas pada ruang tersebut, namun melainkan berbatasan dengan konteks yang lebih luas dan kawasan-kawasan yang lebih luas. Nah, dari pembahasan yang kita bahas tadi, perspektif global atau perspektif keruangan ini tidak lagi melihat kawasan lokal semata, melainkan telah menjangkau kawasan yang lebih luas. Ukuran region luasnya bervariasi mulai dari yang sempit seperti wilayah kabupaten, lebih luas lagi wilayah provinsi, dan lebih luas lagi kawasan timur Indonesia dan kawasan ASEAN, kawasan Asia Pasifik, kawasan Timur Tengah, dan sebagainya. Dengan demikian, perspektif global sebagai perspektif geografi menjadi landasan sudut pandang ilmu apapun selama aspek kajiannya meluas, itu masih melekat di permukaan bumi. Dari kajian yang dikatakan hampir murni ini, geografi berkenaan dengan penerapan perspektif global, yaitu tentang pemanasan global akibat meningkatnya jumlah karbon dioksida di atmosfer, efek rumah kaca, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih perspektif global dalam visi sejarah itu? Nah, perspektif global dalam visi sejarah dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, sama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman di masa lampau yang terjadi dan dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, selanjutnya perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, pembangunan-pembangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas secara global. Kita tentunya sangat mengenal tokoh-tokoh agama,
para nabi, rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat mereka masih hidup di kawasan lingkungannya masa itu, melainkan tentang menjadi pola perilaku dan teladan secara global. Nah, tokoh-tokoh sejarah bahkan tokoh dunia demikian itu menjadi sorot perspektif global, bukan hanya dari sudut pandang sejarah saja, melainkan dari sudut pandang ilmu-ilmu lainnya. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Ka'bah, Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Taj Mahal di India, dan Candi Borobudur di Indonesia merupakan bangunan keajaiban dunia. Tidak hanya bernilai sejarah dan bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Berbagai perang terjadi di kawasan, terutama Perang Dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah. Tidak hanya dilihat dari dasarnya penggunaan senjata dan ngerinya pembunuhan umat manusia, namun dilihat dari sudut pandang global. Dapat diungkapkan nilai dan makna kemanusiaannya. Pengalaman buruk dari perang telah menjadi alat menyadar umat dunia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna bagi kemanusiaan. Bahkan secara global meningkatnya kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan. Nah, sebaliknya, pengalaman negatif yang membawa malapetaka dapat menghancurkan umat, menjadi acuan kewaspadaan bagi kepentingan bersama. Pengalaman buruk dari perang telah menjadi alat menyadar umat dunia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna bagi kemanusiaan. Bahkan secara global meningkatnya kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan. Nah, sebaliknya, pengalaman negatif yang membawa malapetaka dapat menghancurkan umat, menjadi acuan kewaspadaan bagi kepentingan bersama. Pertemuan internasional yang bernilai dan bermakna sejarah yaitu antara lain Konferensi Asia Afrika 1955 yang terkenal dengan semangat Bandung, telah meningkatkan kesadaran masyarakat Asia Afrika akan haknya sebagai umat yang memiliki hak untuk berdaulat di negaranya sendiri, bernilai kemanusiaan yang meningkatkan martabat manusia di kawasan ini. Peristiwa itu juga membukakan mata-mata negara maju sebagai bekas penjajahan dalam arti kemerdekaan. Bagi bekas negara penjajahan yang wajib dipertimbangkan. Dari peristiwa sejarah tersebut telah menyadarkan masyarakat dunia terhadap pentingnya persatuan untuk menghadapi negara-negara besar secara sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan yang terjadi tersebut, sehingga mampu mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasinya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi perspektif global dari fisik, geografi, dan sejarah. Saya harap teman-teman mampu memahami dan mengerti apa sih itu perspektif global dari fisik, geografi, dan ekonomi. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mengenai materi perspektif global dari visi ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.